Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Jibril yang perkasa, pemimpin para malaikat. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sering kita memandangi langit yang indah dengan semburat sinar matahari di pagi hari. Ia bagaikan kanvas biru yang terhampar luas dengan guratan cat putih lapisan awan. Kita juga suka menikmati malam purnama dengan sinar rembulan yang menerangi ufuk. Cahayanya menancapkan ketenangan, tidak menyilaukan, tidak pula memudarkan keindahan. Selain keindahan dan kekokohan langit yang luas tanpa retak, pernahkah kita merenungkan bahwa tempat yang berjarak 500 tahun perjalanan dari muka bumi tersebut adalah sebuah negeri di mana makhluk-makhluk mulia tinggal? Ya, di sanalah tempatnya para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Cahaya apa? Tidak dijelaskan rincian tentang hal ini, dan kita tidak dibebani syariat untuk mencari tahu tentang hal tersebut. Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian atau tanah. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra dan Mi'raj adalah, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Beliau menjawab, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi, dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, artinya jumlah para malaikat itu sangatlah banyak, lebih banyak dari jumlah manusia, dan sejumlah besar malaikat tersebut dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Keistimewaan para malaikat. Sebelum bertutur tentang Jibril, sejenak kita simak beberapa malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Kita rangsang nalar kita dengan mengenal keagungan penciptaan mereka sebelum kita berbicara tentang yang paling istimewa di antara mereka. Karena terkadang nalar kita yang lemah ini tidak bisa langsung meloncat membayangkan dan mentadabburi sesuatu yang paling istimewa sebelum dikenalkan dengan hal-hal yang istimewa di bawahnya. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin: Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan. Tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah ciptakan dengan sayap-sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul arash, pemikul ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arash, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Sahabat Pena Pencari Hikmah, salah satu dari pemikul arash itu adalah Israfil, sang peniup sangkakala. Tahukah Anda besarnya sangkakala tersebut? Diameternya adalah antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi?
Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Allahu Akbar. Bayangkan betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul arasy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar dan Jibril adalah pemimpinnya. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah Anda mendengar hadis tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisik mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Sahabat pena pencari hikmah, Allah besarkan jisim mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka? Malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni jahanam tersebut. Suatu ketika, kelak penduduk neraka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya mereka dimandikan saja, karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Mereka berseru, hai Malik, biarlah Rabb-Mu membunuh kami saja. Ia menjawab, kamu akan tetap tinggal atau hidup di neraka ini selama-lamanya. Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia, di ujung timur dan barat, dalam waktu serentak, dalam detik yang sama, dan ia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia, tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan prosesi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya. Ya ilahi Rabbi, rasa-rasanya imajinasi kami terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikat-Mu. Pemuja akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas-nas ini, sehingga menolaknya mereka menjadikan solusi untuk menutupi kelemahan tersebut. Sifat fisik Jibril. Berbicara tentang Jibril tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3, 4 atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan di kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4? Apalagi 600 sayap seperti Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 2 ayat di dalam Al-Quran, yakni ayat dalam surat walaqad ra'ahu bi ufuqil mubin, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang, dan surat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab, itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Ia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayap dapat menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Penghulu malaikat dan penyampai wahyu. Maha suci Allah yang telah menjadikan pertemuan antara malaikat terbaik dan manusia terbaik sebagai pembawa syariatnya. Adakah kepalsuan yang datang dari Dia yang maha benar, kemudian disampaikan kepada malaikatnya yang Al-Amin untuk diwahyukan kepada Al-Amin dari anak Adam?
Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya, "Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras, yang ditaati di sana, lagi dipercaya." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling layak mengemban amanah wahyunya, dan manusia yang paling mulia adalah yang paling layak menerimanya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka ia memanggil Jibril dan berfirman bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan." Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia. Ketika Jibril menyuruh kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk padanya. Karena ialah Jibril sang pemimpin Israfil yang perkasa dan pemimpin Malik Khazin neraka. Dialah Jibril pemimpin malaikat maut yang taat. Dia pula pemimpin Mikail, Ridwan, Rakib, Atid, dan selainnya. Telah disebutkan sebelumnya, 15 abad yang lalu Jibril dengan wujud aslinya pernah turun di langit Mekah, antara langit pertama dan muka dunia. Di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan pula bahwa Jibril beberapa kali turun ke bumi untuk berjumpa dengan kekasih-kekasih Rabb-Nya atau menghukum para pendosa yang durhaka. Pada masa kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril pernah menampaki tanah Madinah menemui kekasih Rabb-Nya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia datang sebagai pengantar kalam ilahi atau sebagai pendidik para sahabat Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana wahyu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, Al-Harith bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara wahyu sampai kepadamu?" Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku, dan aku memperhatikan apa dia katakan. Dan terkadang seseorang malaikat mendatangi dengan berwujud seorang lelaki, lalu dia menyampaikan wahyu kepadaku. Aku pun memperhatikan apa yang dia ucapkan." Beberapa kali Jibril datang kepada Nabi dengan sifat-sifat kemalaikatannya. Keadaan inilah yang terberat bagi Nabi, dan terkadang ia datang dengan fisik laki-laki. Umar pernah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih bersih dan rambut yang sangat hitam datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal lelaki tersebut, tetapi ia kelihatan begitu dekat dengan Nabi. Ia bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Di akhir pertemuan Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah dia?" "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," jawab Umar. "Sesungguhnya dia Jibril, dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian," sambung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Jibril suka menyerupainya saat menjadi manusia. Namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril datang serupa dengan fisik Dihyah, dan Dihyah adalah seorang laki-laki yang tampan. Panglima perang para malaikat. Saat situasi genting di perang Badar, umat Islam yang berjumlah 300 beberapa belas orang dengan tanpa persenjataan lengkap disongsong oleh 950 pasukan musyrik Mekah dengan perlengkapan perangnya. Jibril datang atas perintah Rabb-Nya dengan membawa ribuan pasukan malaikat dari langit ketiga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah datang. Ini Jibril, di giginya ada debu-debu." Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Ini adalah Jibril sedang memegang kepala kudanya dan ia membawa peralatan perang." Sahabat pena pencari hikmah, bagaimana kiranya jika Jibril yang perkasa turut membantu dalam peperangan? Pasukan mana yang akan menderita kekalahan ketika Allah dalam memberikan pertolongan sedemikian? Saat kemenangan diraih, ribuan malaikat itu tidak serta-merta menghabisi semua musuh yang ada di medan laga. Inilah hikmah agama kita yang mulia. 950 orang musyrik itu tidak dibinasakan seketika. Perang dalam Islam bukan berarti membunuh dan membantai. Jika Allah menghendaki, tentu saja ribuan malaikat dari langit ketiga itu mampu menghabisi mereka semua. Namun di akhir peperangan hanya 70 orang musyrik yang tewas dan 70 lainnya ditawan. Keperkasaan Jibril, azab atas kaum Sodom. Ratusan atau mungkin ribuan abad yang lalu, saat bumi usianya tak setua saat ini, Jibril bersama Mikail dan Israfil pernah datang kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiganya datang memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Sarah akan kehadiran buah hati mereka, yaitu Ishak. Kemudian ketiganya bertolak menuju kaum Rasulullah, yaitu Nabi Lut. Disinilah tajuk Jibril yang perkasa akan kita pahami secara sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak makhluk yang lebih kuat dari manusia. Bangsa jin salah satu di antaranya. Di masa Nabi Sulaiman, salah satu jin pernah menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman mengangkat singgasana Ratu Bilqis sebelum Sulaiman berdiri dari duduknya. Berkata Nabi Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit dari golongan jin, "Aku datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Kemudian malaikat membawanya kepada Nabi Sulaiman dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih mencengangkan lagi, yakni lebih cepat dari kedipan mata, sehingga sana Ratu Bilqis bisa hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa orang saleh itu memohon kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat membawa singgasana Bilqis dari Yaman menuju Syam atau Palestina yang berjarak 3000 km hanya dalam kejapan mata. Sahabat pena pencari hikmah, kekuatan manusia pun masih kalah dibanding hewan-hewan ciptaan Allah lainnya. Bahkan semut pemotong daun atau yang kita kenal dengan semut rangrang saja mampu mengangkat benda 50 kali lebih berat dari badannya. Lalu bagaimana dengan Jibril, makhluk ciptaan Allah yang perkasa dan dianugerahi pula kecerdasan, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Jibril pernah mencongkel bumi seluas 5 desa, kemudian mengangkatnya ke langit dan membalikkannya hanya dengan satu sayap kanannya. Ya, Jibril mengangkat kampung kaum Nabi Lut untuk mengazab mereka. Kaum Lut adalah kaum pendosa. Mereka telah menyekutukan Allah, mendustakan Rasulullah Lut, berbuat kotor dengan homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka, dan menantang datangnya azab. Kisah azab mereka bermula dengan kedatangan Jibril, Mikail, dan Israfil dengan sosok lelaki tampan dan gagah menemui Rasulullah Lut. 3 orang tamu yang rupawan ini membuat Lut merasa cemas, khawatir kalau kaumnya akan mengganggu mereka. Dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Nabi Lut, ia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan ia berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit." Karena khianat istri Nabi Lut, kehadiran para tamu pun bocor ke telinga kaum gay ini.
Bertambahlah kegelisahan Nabi Lut. Beliau yang sangat memuliakan tamu dan tidak ingin tamunya terganggu dan tersakiti. Nabi Lut berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Para utusan berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Sahabat pena pencari hikmah. Ketika itu kaum Lut makin membuncah liar tak terbendung. Malam itu mereka mencoba mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Lalu Jibril memukul wajah-wajah mereka dengan ujung sayapnya hingga mereka menjadi buta. Dengan terhuyung-huyung mereka kembali ke rumah. Lalu Jibril memerintahkan Lut agar keluar bersama orang-orang beriman lainnya, dan datanglah azab yang pedih kepada kaum Nabi Lut. Di pagi hari, Jibril congkel bumi kampung kaum Lut dengan satu sayapnya. Kemudian ia angkat ke langit pertama dengan segala isinya, hingga penduduk langit mendengar jeritan-jeritan manusia, lengkingan suara anjingnya, dan kokok ayam yang ada di dalamnya. Setelah itu, ia balik bongkahan besar tersebut. Bagian bawah diputar menjadi sisi atas, lalu dilemparkan kembali ke bumi, diikuti dengan hujan batu dari Sijil. Sahabat pena pencari hikmah, bayangkan daratan sebesar 5 desa dicongkel dan diangkat begitu saja menuju langit yang tingginya hanya ditakar dengan mata yang lemah, yang tidak tahu berapa jarak pastinya. Pohon-pohon istana dan bangunan kokoh, manusia dan hewan, serta segala macam isi melayang ke ufuk dengan satu sayap makhluk yang perkasa. Jika demikian, apalah artinya kita? Mudah-mudahan dengan mentadabburi makhluk Allah, Jibril alaihissalam membuat kita semakin takut dan taat kepada Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.